Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Putri SY dengan NIM 010112882824. Di sini saya akan memaparkan proposal metodologi penelitian bisnis yang berjudul Pengaruh Financial Literasi terhadap Investment Education pada Investor Agency. Dipaparkan untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian bisnis Indralaya 12 Mei 2025. Latar belakang dari penelitian ini yaitu peningkatan perekonomian menunjukkan kemajuan suatu negara, di mana investasi menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang seperti pendidikan dan kepemilikan properti. Untuk membuat keputusan investasi yang tepat, seseorang harus memahami instrumen keuangan, risiko, dan memiliki informasi yang cukup, terutama di era digital yang memudahkan akses informasi. Literasi keuangan sangat berperan dalam membantu individu membuat keputusan investasi yang bijak dan optimal. Generasi Z yang tumbuh di era digital memiliki potensi besar sebagai investor karena akses informasi yang luas. Namun, mereka juga menghadapi tantangan seperti kurangnya pengalaman, kecenderungan mengalami risiko berlebihan, dan perilaku konsumtif seperti FOMO spending. Persepsi risiko juga memengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, Gen Z membutuhkan pemahaman keuangan yang lebih baik agar dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana literasi keuangan memengaruhi pilihan investasi generasi Z, dengan harapan dapat membantu mereka mengelola keuangan dan investasi secara lebih efektif. Permasalahan, bagaimana tingkat literasi keuangan investor Gen Z, bagaimana literasi keuangan berdampak signifikan pada keputusan yang dibuat oleh investor Gen Z, dan bagaimana keputusan investasi generasi Z dipengaruhi oleh komponen perilaku keuangan seperti keyakinan berlebihan atau ketakutan terhadap risiko. Tinjauan pustaka yaitu teori yang digunakan. Yang pertama, teori financial literasi. Literasi keuangan adalah kemampuan memahami manajemen keuangan, risiko, dan instrumen investasi. Tingkat literasi tinggi membantu investor, termasuk Gen Z, membuat keputusan investasi lebih rasional dan efektif. Kedua, teori expected utility. Teori ini menjelaskan bahwa investor membuat keputusan dengan memaksimalkan utilitas berdasarkan risiko dan keuntungan. Literasi keuangan penting agar Gen Z dapat meningkatkan risiko dan return secara objektif. Yang ketiga yaitu teori behavioral finance, yaitu literasi keuangan membantu mengurangi bias perilaku investasi yang dipengaruhi media sosial dan faktor emosional. Meskipun faktor sosial dan emosional tetap berperan penting. Keempat yaitu teori risk tolerance atau toleransi risiko adalah kesiapan menghadapi risiko investasi. Tingkat toleransi berbeda-beda dan memengaruhi pilihan instrumen investasi dari yang aman hingga berisiko tinggi. Dan yang terakhir yaitu teori learning by doing, yaitu pengalaman investasi langsung meningkatkan kemampuan menilai risiko dan membuat keputusan investasi yang lebih baik seiring waktu. Selanjutnya ada kerangka konseptual dan hipotesis. Ini adalah kerangka konseptualnya yaitu literasi keuangan dengan mediasi toleransi risiko, perilaku keuangan, pengalaman investasi yang memengaruhi keputusan investasi. Berdasarkan analisis teori setelah pencapaian penelitian, hipotesis dari penelitian ini adalah H1 yaitu literasi keuangan Gen Z berdampak positif pada keputusan investasi Gen Z, H2 perilaku keuangan memberikan pengaruh pada keputusan investasi Gen Z, H3 toleransi risiko memberikan dampak terhadap keputusan investasi Gen Z, dan H4 yaitu pengalaman investasi mempengaruhi keputusan investasi Gen Z. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan desain kuantitatif explanatory, yaitu metode yang menekankan pengumpulan data numerik untuk menguji hipotesis dan mengevaluasi hubungan sebab akibat antara variabel secara sistematik dan objektif. Tujuan utama desain ini adalah menguraikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, dengan melihat korelasi kausal antar variabel yang diteliti. Penelitian explanatory menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data dan menguji teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori yang ada sebelumnya. Metode survei sering digunakan dalam desain ini untuk mengumpulkan data primer dan populasi yang representatif. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi pada investor Gen Z. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dengan analisis statistik deskriptif yang bertujuan menggambarkan karakteristik data responden dan variabel penelitian melalui penghitungan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas untuk memastikan distribusi data normal, uji multikolinearitas untuk menghindari korelasi tinggi antara variabel independen dengan nilai VIV yang kurang dari 10, serta uji heteroskedastisitas guna memastikan varians residual konstan. Tahap berikutnya adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh literasi keuangan, toleransi risiko, dan pengalaman investasi terhadap keputusan investasi. Bersama regresi yang digunakan adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan plus E, di mana Y adalah keputusan investasi.
X1 literasi keuangan, X2 toleransi risiko, dan X3 pengalaman investasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk melihat pengaruh parsial variabel independen dan uji F untuk pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05 sebagai batas keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis. Selain itu, koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variasi keputusan investasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.